Ibu-ibu misalkan pengen apa gitu ya, berdoa sama Allah pengen cepet dikabulkan. Nih Bu, dengerin Bu. Ibu minta gelang, minta sama Allah di kuping suami. Nah itu mintanya kepada Allah, tapi di kuping. Ya Allah, ini tangan kok nggak ada apa-apanya kayak kaki meja. Ya Allah, mudah-mudahan dibeliin gelang ya Allah di kuping suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولا تزاوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى ظلمت سنة من أحيا الظلام ما إلى أن اشتكت قدماه ضرمي والرمي يا ربي وشد من شغب أشاءه وانطوى تحت الحجارة كشمطرف الآدم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin
wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagai wujud nyata penghambaan diri kepada Allah dan juga dari apa yang Allah anugerahkan berupa nikmat. Maka selayak dan sepantasnya kita selalu taat dan tunduk ibadah kepada Allah dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku bil Mustafa, dengan kalimat Mustafa, satu nama yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan manusia dan dimuliakan alam semesta. Mustafa itu adalah baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, sampaikanlah, kabulkanlah maqasidana, maksud-maksud kami. Jadi ini kalimat ya bukan cuma sebatas pujian, tapi juga mengandung doa. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami, sampai kepada apa yang kami inginkan. Waghfir lana ma madha, ampuni kami ya Allah, ampuni kami dari dosa-dosa kami, ma madha, yang telah lalu, yang kami perbuat di masa yang lampau, kami sengaja maupun tidak, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, khilaf ataupun sengaja ya. Waghfir lana ya wasi'al karami, wahai zat yang kemuliaannya begitu luas. Jadi ini kalimat pujian dan juga sebuah doa. Jadi ibu bapak silakan sambil berdoa disisipkan kalimat-kalimat ini, bagus ya. Apa yang kita bisa, apa yang kita yakinin. Dan yang namanya berdoa enggak harus pakai bahasa Arab. Akhirnya ada orang enggak bisa bahasa Arab, enggak jadi berdoa. Tuh. Jadi doa itu dengan apa yang kita bisa utarakan kepada Allah. Doa itu kan komunikasi kita sama Allah, Pak. Betul. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung perasaan hambaku saja. Kalau dia yakin doanya diijabah, diijabah. Maka berdoalah senyaman mungkin. Berdoalah senikmat mungkin. Dan salah satu yang membuat doa kita nyaman dan nikmat dengan bahasa yang bahasa itu kita bisa akrab sama Allah. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Arab tuh. Tapi kalau kita orang biasa nggak bisa bahasa Arab, masa iya Robana doang dibolak-balik tuh. Sekali berdoa Robana 70 kali balik. Robana mulu Robana. Jadi silakan dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia boleh.
Ya, ibu-ibu misalkan berdoa sama Allah, ya Allah beras tambah mahal, masa dilanjutin, kan kudu dirubah kalau begini mah. Ibu-ibu misalkan pengen apa gitu ya, berdoa sama Allah pengen cepet dikabulkan. Nih Bu, dengerin Bu, ibu minta gelang, minta sama Allah di kuping suami. Nah itu mintanya kepada Allah, tapi di kuping, ya Allah ini tangan kok nggak ada apa-apanya kayak kaki meja. Ya Allah mudah-mudahan dibeliin gelang ya Allah di kuping suami. Jadi dengan bahasa yang kita bisa apa ya, nikmat gitu. Sampai saya pernah dengan Pak Haji Suyatno ketika kita ziarah ke beberapa orang soleh termasuk makam waliullah, ya itu ada orang berdoa dengan bahasa dia sendiri, bahasa Jawa. Tuh doanya apa Pak Haji waktu itu dia pada berdoa tuh, Allahumma ya Rabbana akeono luberono, gitu pokoknya lah tuh. Allahumma ya Rabbana akeono luberono, kanggo haji lungo kaji gawe ngaji barokae nabi wali, gitulah ya. Saya juga itu saya perhatiin, oh jadi Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, akeono banyakinlah, luberono luberinlah tuh, akeono luberono, pokoknya minta rezeki yang banyak. Rezeki itu ya buat ngaji, buat sanggup berangkat haji, barokah nabi wali dengan barokahnya nabi-nabi dan para wali, begitu. Allahumma ya Rabbana akeono luberono, ya silakan tuh. Kalau bahasa Sunda kumaha no, cara Sunda teh abdi mantep tiasa meureun. Jadi senyaman mungkin kita. Jadi silakan ya apa Rabbi bil Mustafa dibawa di tengahnya, silakan itu ya. Jadi silakan ya, punya hajatnya apa ya, kepada Allah kita sampaikan. Kalau hajat kita kepada Allah kita sampaikan, insya Allah Allah mah nggak rewel ya. Kita kan berdoa kan bawa proposal. Kalau kita bawa proposal ke pemerintahan, kita mulu yang ngasih proposal, lama-lama gedeg apa enggak tuh pemerintah? Gedeg, lu lagi, enggak yang lain. Padahal yang kemarin juga belum dikabulin, belum. Tapi kepada Allah mah enggak gitu. Jangankan kita membawa proposal permohonan, kita datang membawa segudang dosa, Allah akan memberikan kita tuh seluas langit dan bumi ampunan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Karena sebulan sekali pasti nggak ingat sampai di mana, maka saya nggak tanya. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita ya dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Wa sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Ini lanjutan ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum. Masih ingat gak? Masih kebayang gak nih? Ayat ini asbabun nuzulnya cerita tentang apa? Tentang Abu Jahal yang kepengen membunuh Nabi dengan sebuah batu besar. Lama ra'aitu Muhammadan yusalli, kan gitu ya. Seandainya aku melihat Muhammad lagi sholat, akan aku lempar Muhammad dengan batu besar. Maka dibawa batu besar itu, dicari Nabi Muhammad sedang sholat. Tapi ketika batunya mau dilempar, apa yang terjadi? Tangannya menempel di batu, batunya nempel di leher. Ya, masih ingat itu ya? Nah, sampai akhirnya dia balik lagi, nggak bisa ngelempar, dibego-begoin dari teman-temannya dari Bani
mahzum. Ya jahal engkrek doang lu mah. Badan doang gede, nggak sembuabad. Bawa batu gitu kagak bisa bunuh Muhammad. Sini gue yang bunuh. Salah seorang tuh ya dari Bani sini gue yang bunuh. Ya, dia bawa lagi batu. Nah, ketika Muhammad sedang sholat, dia paranin. Ketika Nabi mau dilempar batu, tiba-tiba apa yang terjadi? Matanya menjadi buta, ya kan? Dia nggak bisa melihat Nabi, tapi dengar Nabi sholat, Allahu Akbar. Tapi dia mau lempar kemana? Matanya buta. Tuh. Kemudian dalam pikirannya berkecamuk macam-macam. Ya, sehingga dilindungi. Makanya ayat ini, ya mohon maaf, itu bagi yang yakin banyak untuk melindungi. Ya, jadi melindungi. Kita beli kendaraan, itu misalkan Pak Haji Yatno habis beli Range Rover kan gitu ya. Tuh dia Mini Cooper bininya ntar urusannya itu. Ya dibacain, dikembang gitu. Minta sama Allah apapun biiznillah dengan izin. Cuman ya Allah mudah-mudahan ini mobil membawa keberkahan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah ya gitu. Tuh. Bapak-bapak misalkan Bang Jali habis beli motor Harley Davidson. Ya. Dimandiin, dibacain ayat ini, dikirin, wiridin, tes. Ditaruh di belakang gor, enggak dikunci motornya, insya Allah ya hilang. Ini usaha ya buat bentengi. Ibu juga bisa bu, lakinya dibacain ini, dibentengin tuh, biar nggak kemasukan perempuan gitu. Ya dia nggak kemasukan perempuan, lah dia masukin perempuan. Wa ja'alna min baini aidihim wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum. Allahumma salli ala Muhammad. Wa sawa'un alaihim, ya, dan sama atas mereka. Wa sawa'un alaihim, dan sama atas mereka. Wahai Muhammad, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Amlam, atau tidak? Tungdirhum, mereka tidak diberikan peringatan. Layu minun, mereka tidak akan beriman. Li'anna sabata fi ilmillahi ta'ala innahum la yu'minuna bal yamutuna ala kufri fayadkhuluna nara. Ya. Jadi orang kafir itu, ya Allah tegaskan kepada Rasul, kalau kau berikan peringatan kepada orang kafir, orang musyrik, sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Dikasih peringatan kek, enggak dikasih peringatan kek, tetap aja mereka la yu'minun, tidak bakal beriman. Tuh. Jadi buat orang-orang yang memang belum terbuka pintu hidayahnya, buat orang-orang yang memang tidak mau menghendaki yang namanya keimanan dalam hidupnya, diberikan peringatan atau tidak sama aja nggak bakal beriman. Tuh, nggak bakal beriman. Malah kadang-kadang memperkeruh suasana. Tuh. Ngaji sih subuh-subuh kan kita ngantuk capek. Tolong dong pengajian jangan subuh. Kalau bisa mah pengajian rada siangan dikit tuh. Jam 8. Dibikin pengajian jam 8, kagak ngaji. Kata dia, "Ya, pengajian jam 8 kan kita masih enak jogging tuh. Olahraga, habis olahraga kita makan bakso Pak Min, kan gitu ya." Pengajian ntar aja habis duhur. Diganti pengajian habis duhur. Ya, habis duhur mah kita lelah, tidur siang. Enggak selesai belum lagi kita besan. Ntar aja dah habis maghrib. Habis maghrib, aduh capek banget kita habis maghrib dari mana-mana ya. Serba salah. Dikasih peringatan atau tidak nggak beriman. Bagaimana para nabi-nabi tuh ketika berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya. Begini sembahlah Allah ya ayuhan nasu budur rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sembahlah Tuhanmu yang begini-begini, enggak mau. Diberikan peringatan kepada mereka. Musa, iya, katanya Tuhan ente hebat. Iya, lillahi ma fis samawati wa ma fil, Allah punya semuanya. Ya, Musa, kami ini dalam keadaan lapar Musa. Tolong dong mintain makan kepada Tuhanmu. Nabi Musa berdoa, turun makanan mana wa salwa. Wah, enak itu. Ya, dalam satu riwayat mana wa salwa itu salwa itu makanan daging burung gitu ya, kayak daging burung. Kan enak itu. Daging burung, bukan yang ditusukin yang 2.500. Minyaknya keruh gitu, bukan. Ya. Apakah mereka beriman? Enggak. Tuh. Emang dasar manusianya diapain aja kagak bakal beriman. Coba lihat manusia, Pak. Buat orang-orang beriman, ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia introspeksi. Introspeksi dia. Misal, dia sering kena musibah. Astagfirullahaladzim, kenapa saya ini ya? Kok tiba-tiba begini? Ya Allah, saya mungkin dosa apa dulunya? Ya Allah, saya salah apa mungkin, ya Allah. Dia taubat, dia istighfar. Ada yang tidak menyenangkan, dia introspeksi. Bagi orang yang beriman. Tapi buat orang yang kufur nikmat, ketika kena musibah, hidup begini amat ini, percuma gua sembahyang begini aja mah. Tuh, gua membayang merajin, tahajud mah sampai bungsut, tetap aja nggak kaya-kaya. No. Tetangga gua depan rumah nggak pernah sholat, tapi tambah kaya. Ya bagaimana sholat ya orang Kristen? Jadi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia introspeksi. Ya Allah, ada apa. Jadi semua peristiwa seakan-akan sebuah peringatan. Cuma peringatan itu modelnya beda-beda, Pak. Kita bawa mobil, peringatannya itu kan macam-macam. Ada berupa rambu, ada berupa marka, gitu ya. Itu kan peringatan. Rambu jangan terobos, itu peringatan. Rambu jadi larang putar balik, jalan menyempit, hati-hati, kan gitu ya. Itu peringatan. Ada lagi yang sifatnya gajlugan, tahu gajlugan? Di komplek Garuda, ya itu kan ya. Karena mau mendekati keluar masuk lalu lintas perumahan, maka bikin gajlugan. Polisi tidur, tapi polisinya masih kecil. Geruduk. Polisi kita, Pak, masih kecil-kecil aja, dilindes tronton, tidur kagak bangun. Iya kan polisi tidur itu, dilindes bangun apa enggak? Kagak. Lah itu kan ada keren, dilindes keren kagak bangun. Wah, polisi kita mah paling kuat di dunia, tidur aja dilindes tronton, pusok kagak bangun. Polisi kita, dan lebih hebat lagi, polisi kita, ada nabi ditangkap. Dia Eden ngaku Jibril, ditangkap. Tuh polisi kita mah jangankan teroris, Jibril ditangkap. Makanya saya mah takut, jangankan yang namanya kiai, Jibril jadi ditangkap apalagi kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa mereka tidak beriman? Ya, ditafsirkan pada ayat ini, sahabat, tetap saja dalam hati mereka tidak akan beriman. Kenapa? La yu'minuna bal huwa yamutuna ala kufri fayadkhulunan nar. Tetap aja mereka tetap dalam kekafirannya, fayadkhulunan nar, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Fa'ala hadhihi taqdir yakunu indara taqidan li hujjati inkarihim. Lalu buat apa kalau begitu? A'andartahum. Dikasih peringatan kayak enggak kayak, buat apa dikasih peringatan? Mendingan enggak usah. Kita itu kan selalu punya kewajiban berdakwah. Nih Pak, Bu, kita selalu punya kewajiban berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Walaupun orang itu nggak mau beriman, kita masih punya kewajiban. Tuh. Misalkan bapak punya istri yang ingkar, ya, disuruh sholat susah, tapi kalau disuruh senam paling depan. Ada nggak yang begitu? Sholat sono bayang, ngomong, tapi ada senam bu, ayo pak beliin baju senam, nenek-nenek senam pakai legging, cis najis. Udah gitu pakai kacamata jengkol. Kacamata jengkol yang gede pak. Saya bilang kurang gede pakai spion mobil sono. Tuh. Kita punya istri disuruh ngaji, bu ngaji no di Al Ikhlas, ngaji di Majelis Taklim sono ngaji. Pak ngaji sih begini banget, begini, nggak mau. Bu, ono RT sebelah ngadain arisan. Ayo pak ngikut dua langsung. Ngaji mah ogah, arisan getol. Nah, apakah kita sama istri yang begini lalu sebodoh amat lah, terserah lo, gue mau udah ngomongin, capek gue ngomong. Nggak begitu. Kewajiban kita untuk mengajak, kewajiban kita untuk merangkul terus. Kuat-kuatan deh tuh, siapa yang mati duluan? Suaminya apa istrinya? Tuh. Ibu punya suami nggak pernah mau sholat tuh. Burung aja dimain-mainin burung murai gitu. Burung murai, apalagi tuh ngaji nggak mau, ibadah nggak mau. Pak sholat sono. Lu sholat emang kalau gua sholat lu dapat duitnya gede, kan biasa aja. Nih burung nih. Nah. Lalu apakah kalau udah nggak mau sholat kita nggak berikan lagi peringatan ataupun kita nggak dakwahi? Ya, tidak, tetap tuh. Walaupun keadaannya seperti itu, ya mungkin suatu saat nanti Allah akan berikan hidayah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunzir, sesungguhnya yang namanya peringatan itu manittaba'a dzikra, buat orang-orang yang mengikuti az-dzikra. Az-dzikra itu nama lain daripada Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mengikuti peringatan adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lainnya banyak ya. Az-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil Alkitab. At-Tanzil itu juga ada. Ya banyak nama-nama itu. Jadi orang-orang yang mengikuti peringatan itu adalah manittaba'a dzikra, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah itu adalah gaib, takut kepada Allah padahal Allah itu gaib. Orang itu akan mengikuti peringatan atau mengikuti apa yang disampaikan kalau dia takut kepada Allah yang gaib. Ya. Tapi kebanyakan dulu kita tuh tersugesti malah lebih takut kepada yang nggak kelihatan ketimbang sama yang kelihatan. Tuh. Iya. Di zaman dulu ini kan dulu masih nih Pak, kebon-kebon dulu ini ya. Kebon-kebon tuh. Ada balongan. Ya, orang bilang tegalan gitu ya, sawah-sawah. Itu dulu saya tuh kalau lewat Balongan, tahu Balongan ya? Ada sawah, ada gundukannya, itu kan tempat medi pada main. Kemudian ada kobakan itu katanya tempat medi pada mandi. Ilok segitu mandi rame-rame, mau juga kagak kan gitu ya. Kalau lewat
Itu dia permisi. Permisi, anak bajing mau lewat, anak bajing mau lewat. Padahal dia itu manusia, dibilang anak bajing. Kenapa? Karena kalau medik mah kagak makan bajing, makan orang gitu. Anak bagong mau lewat itu. Kita lebih takut kepada yang gaib, tapi yang gaibnya itu bukan gaib yang benar. Takutlah kepada yang gaib, kepada Allah, kan gitu ya. Malaikat, surga, neraka, itu kan gaib semua. Lah takut sama yang gaib sama medi. Tuh, woi, lo kalau ke masjid jangan lewat situ. Emang apa? Kemarin gua lewat situ, ditawain tahu. Ditawain. Nggak ada yang lewat akhirnya, nggak ada yang ke masjid. Apa? Jangan lewat situ, ditawain kemarin si Anu. Ya padahal dia lagi lewat, ada orang lagi lewat ngobrol, ketawa, diketawain kata dia, ditawain gitu. Kita takutnya sama yang gaib begitu. Padahal yang bagus itu adalah manitaba ar-dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah, ngikutin Al-Qur'an. Kalau udah takut kepada Allah dan mengikuti Al-Quran, fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim, maka fabashir, berikan kabar gembira. Dengan apa? Bimagfirah, dengan ampunan. Diberikan kabar gembira dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Jadi manusia punya salah, punya dosa, diberikan peringatan, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah, maka fabashir, berikan kabar gembira. Kenapa? Bimagfirah, dia diampuni oleh Allah. Bukan cuma diampuni, karena dia mau bertaubat, dia mau insaf, maka dia diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ya Muhammad, indaruka bil Quran la yufidu ila man amana billahi wa birisalatih. Wahai Muhammad, peringatanmu ya kepada Al-Quran dengan Al-Quran la yufidu, tidak akan membawa faidah ila man amana billah, kecuali buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa birisalatika, dan dengan risalah-risalahmu. Faman tabal ahkamil Quran wal hadis, dan orang-orang yang mengikuti tentang hukum-hukum Quran dan hadis ya. Jadi hanya orang-orang yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti Al-Quran dan hadis, mereka itu yang mengena tentang peringatan itu. Makanya saudara, buat orang-orang yang kita berikan peringatan, maka berikanlah peringatan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh begini, bunyi peringatan satu dengan yang lain fungsinya sama, tapi bunyinya sama apa kagak? Peringatan, bunyi peringatan, contoh apa? Bel, klakson ya. Klakson itu kan peringatan kan ya. Itu satu dengan yang lain sama nggak bunyinya? Beda. Kalau motornya biasa, ya ibu naik motor meong, tet gitu ya. Kalau motornya nyicil, didit, kredit. Ya klaksonnya kredit, didit gitu ya, kredit. Kalau motornya rada gedean, lebih gede klaksonnya. Kalau motornya BMW atau Harley, gitu kan ya. Beda-beda. Tuh, ambulan ya. Ambulan itu kan ada sirene peringatan, ya. Itu ternyata bunyi ambulan itu kan macam-macam ya. Bunyi peringatan ya. Ada yang tetet, ada yang wing, ada yang begitu ya. Ada yang bagaimana lagi? Wang gitu ya. Coba tanya sama yang itu dah. Ternyata beda-beda. Fungsinya beda-beda itu, nggak sama semua. Tuh, ambulan punya tetet. Oh, berarti sedang ini. Kalau punya begini, oh lagi bawa orang mati, oh lagi bawa pasien kritis. Beda-beda itu.
Sama kayak warna strobo, tahu warna strobo? Patwal. Itu kan ada warna apa aja patwal itu? Merah, biru ya. Itu beda. Karena warna biru berarti minta jalan. Kalau warna merah, ya sama sih, tapi posisinya apa? Kondisinya beda. Nah itu. Sama manusia pun memberikan peringatan harus mengandung predisposition. Tuh. Kalau bahasa dakwanya harus human interest. Mantap apa lapar? Berdasarkan kebutuhan dia. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Paham maksudnya? Lah saya ngajar di kampung, orang tua semua, ngajar pakai bahasa keren. Ya, bapak-bapak, kita sebagai manusia human society harus berpikir dan punya paradigma yang luas terhadap hasanah intelektual Indonesia dan juga hasanah tentang keagamaan ini. Ini kiai ngomong apa ini ya? Nggak paham orang kampung. Nah kalau di Al-Ikhlas ngomongnya harus intelektual, beda. Walaupun bahasannya sama-sama tafsir Hamami, betul apa benar? Ngaji tafsir Hamami di ibu-ibu sama di bapak-bapak beda. Itu yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi berdakwah mengandung human interest, keterbutuhan audiens. Tuh. Ngomong opo? Kan gitu ya. Jadi mengena gitu, dakwahnya itu mengena. Jadi jangan pukul rata semua, begini semua, blak, nggak begitu saudara. Nggak begitu. Orang lapar jangan diceramahin, ngamuk. Diapain? Diajak makan baru diajak sholat, begitu. Maka dibukakan kafe, yang lapar makan dulu baru sholat, begitu. Ada kafe ya? Ah, hebat tuh. Al-Ikhlas luar biasa punya kafe ya. Cuma tolong ya, walaupun saya nggak seberapa banyak tahu, tapi saya kan ngelihat. Ya saya ngelihat, ya. Karena kafenya dekat masjid, tolong ada bantu pengawasannya ya. Pengawasannya, baik produknya, jangan sampai masuk produk yang haram. Kemudian juga yang berkunjung, tolong kalau bisa Mas Syar'i dimerekin kafe Syar'iyah. Wih, kafe Syar'i. Ya, kafe santri gitu ya. Ya. Itu kan untuk membantu perekonomian umat juga kan, koperasi gitu ya. Tapi tolong yang datang Sekwilda sekitar wilayah Dada. Nah repot itu. Yang datang bupati, Bukapahat tinggi-tinggi. Wah Bang Jali demen itu, nggak pergi-pergi itu, nggak pulang-pulang itu. Tuh ngomong sama bininya, Pak emang kemana aja? Jaga kafe. Nggak taunya ada Sekwilda sama bupati. Ya hati-hati ya, karena apa ya? Mandala ala khairin menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala. Wa mandala ala maksiatin membuka peluang maksiat, kebagian juga dosa wasilahnya. Itu aja sih. Kita kepinginkan kemanfaatannya, betul. Kemaslahatannya yang kita inginkan, makanya kita hindari. Maka sering saya pesan itu. Ketika mau pembukaan, mau launching pembukaan situ Cipondoh, itu udah wanti-wanti ke wali kota, kecamatan semua, tolong diawasi. Jangan sampai ada tempat wisata muncul bibit-bibit dejablay. Nah hati-hati itu. Pakai berarti profesional jablainya. Dejablay. Hati-hati kan ada gitu ya. Di mana ada tempat wisata, di situ ada tempat mesum. Hati-hati. Dan juga tolong nanti ada transaksi narkoba segala macam, dibantu pengawasan. Siap, semua disiapin. Nggak diresmi-resmiin sampai sekarang Pak pada rusak no. Ya begitu kita lihat tiap hari, kita orang mana? Ya, alhamdulillah siap semua. Kata para pemancing, kita siap ngamanin, kalau udah jablay kita sengget. Disengget katanya. Ya jadi tolong setiap
Apa yang kita niatkan sebuah kebaikan, ya kadang-kadang begitu, ada aja orang yang kadang-kadang nggak baik gitu ya. Itu yang harus kita hindarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan semua sesuai dengan tujuan dan harapan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Inna nahnu nuhyil mauta wallahu a'lam bissawab. Ya. Udah suruk belum? Ya, pas nanti kalau ada pertanyaan pas suruk kayak gitu. Lah iya. Itu pernah ada ustadz, dia itu pukul rata. Jadi dia berhenti jam 6. Jam 6. Padahal subuhnya jam 4 lewat 7. Sekarang jam 4 lewat 7 ya. Berarti kan kalau subuhnya maju, suruknya maju ya. Kalau ceramahnya sampai jam 6, tanya jawab selesai setengah 7, kira-kira masih ada nggak tuh waktu suruknya? Beres sudah, duha jadinya. Tapi karena kebiasaan selesai salaman jam setengah 7, dia pada sholat apa? Isra lah, udah duha bang. Nah jadi begitu, harus mengerti ya, pendakwah itu harus mengerti situasi dan keadaan. Belum suruk nanti ada pertanyaan 2 pas jadinya, kan begitu ya. Baik, terima kasih ya. Ngaji subuh ibarat sarapan. Orang sarapan, 1 jangan keras-keras, sarapan jangan yang lembut-lembut aja sarapan mah. Ini sarapan pagi-pagi, bubuk begini, kafir. Usai, gua udah susah-susah ibadah dikata-katain kafir, nah menunjuknya ke gua lagi kafir semua, kan repot. Sarapan jangan keras-keras, ya yang lembut-lembut, bubur, lontong sayur, kan gitu ya. Yang kedua, sarapan jangan kebanyakan, kagak enak. Sarapan dikit-dikit gitu. Ngaji subuh jangan lama-lama, ngaji subuh tenang santai aja, itu baru membawa manfaat. Ya, girang emang kalau nggak lama-lama mah pada. Itu saja, kalau ada yang disampaikan monggo dipersilahkan. Kepada para jamaah dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. 2 dulu mungkin ya, dari 1 bapak dan 1 ibu. Silakan, ada? Oh baik, ya silakan Pak. Ada? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, waktu dinas di Madinah, saya sholat suruk pas masuk waktunya. Terus ditegur sama ulama sana, sama imam, kamu sholat apa? Suruk, isrok. Ini baru matahari terbit, kamu menyembah matahari. Tunggu 15 menit gitu Kiai. Mohon penjelasan Kiai. Jazakallah khair. Ya, baik. Satu-satu dulu ya. Ya. Jadi begini, ya. Waktu suruk ya, kalau masalah ibadah ya udah pasti kita kan mustaqbilal kiblati, menyembah kepada Allah kan kayak gitu ya. Cuma masalah waktunya memang ya, perintah untuk waktu-waktu auqatis shalah, waktu shalah itu tamam shalah, sempurnakan masuk waktu sholat ya. Maka kenapa ketika kita adzan ya, adzan itu kan tanda masuk waktu. Apakah selesai adzan kita qobliyah langsung sholat, langsung qomat? Kan enggak kan? Ada jeda waktu ya. Ini sholat wajibnya ya. Jadi maksudnya apa? Ketika suruk, masuk waktu suruk ya. Misalkan di sini makan pakai alarm ya. Itu alarm itu jorok Bu. Alarmnya bunyi jorok. Titit kan jorok gitu. Kalau orang kampung paham itu orang kampung. Titit jorok amat itu alarm. Itu baru masuk. Berarti masuk kan ya. Nah itu sebaiknya nggak usah dulu. Baru masuk saja ya. Setelah sempurna dia masuk. Tunggu 2 menit 3 menit. Kalau 15 menit mas seruknya kehabisan ntar. Ya gitu mungkin maksud dia kayak gitu ya. Jadi memang betul seperti itu. Ya sama kayak misalkan ibu-ibu sholat nih Bu. Ibu sholat duhur kan di rumah kan ya. Jangan pagi itu adzan, wah udah duhur, langsung sholat. Jangan. Ya sebaiknya pas gitu adzan, dengarkan adzan sampai selesai. Bahkan dalam satu keterangan kitab, selesaikan orang yang jamaah, selesai jamaah bubar, baru ibu sholat. Tuh di rumah. Kalau di rumah, jadi nggak pas gitu adzan, langsung ibu sholat.
jangan. Sempurnakan dulu ya. Itu sempurnakan masuk waktu sholatnya. Ya, jadi perkataan tadi ada benernya memang. Jadi ketika masuk waktu suruk, nah itu kan gitu ya bel. Jangan langsung, enggak. Ntar sebentar, nunggu sebentar, baru masuk ya. Tapi jangan nunggu kelamaan. Misalkan 15 menit, 20 menit lah habis. Sementara dari suruk ke waktu duha cuma berapa? Setengah jam ya. Paling setengah jam kan dari suruk ya ke waktu duha setengah jam. Jadi memang ada benernya kalimat seperti tadi kayak gitu ya. Gitu ya Ustaz ya. Ya baik. Ada lagi? Ada lagi dari Bapak Ibu? Cukup? Oh ya cukup. Cukup ya. Mungkin pertanyaan satu dari saya Kiai. Oh ya boleh. Iya. Jadi ini balik ke Al-Baqarah Kiai. Jadi di Al-Quran disebut fasajadal malaikata kulhum ajma'un illa iblis ya. Jadi ketika iblis itu sudah diusir dari surga, kemudian kenapa ada lagi dan meminta merayu Adam untuk memakan buah khuldi? Ini gimana penjelasannya Kiai? Ya baik ya. Jadi munculnya perintah sujud wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kan gitu ya. Aba wastakbar kan gitu ya kalimatnya. Kenapa dia nggak mau sujud? Karena aba wastakbar. Kesombongan kan intinya kepada kesombongan ya. Akhirnya karena nggak mau sujud maka dia ya diusir kan kayak gitu ya. Tapi iblis punya permohonan, itu kalimatnya panjang itu ya dalam tafsirnya itu. Ya. Ya Rabb, boleh kau usir aku dari surga. Tapi jangan matikan aku sampai kiamat. Berikanlah aku kesempatan untuk menggoda manusia. Nah itulah. Maka disitulah iblis memproklamirkan sebagai aduwum mubin. Musuh itu. Musuh ya. Musuh itu. Musuh ya. Musuh yang nyata ya. Diberikan silakan kata Allah, silakan, tapi nggak akan pernah tergoda umat-umatku atau hamba-hambaku kecuali orang-orang yang lalai. Memang diberikan kesempatan untuk itu, ya diberikan kesempatan. Akhirnya karena dia itu gedegnya sama Nabi Adam, gara-gara Adam gua diusir kan bahasanya gitu ya. Gara-gara anak baru newcomer gua diusir, gara-gara bocah kecil gua nggak jadi papa, enak banget. Gua bikin partai puluhan tahun, modal miliaran, triliunan. 2 hari gua disingkirin, sakit hati gua. Kapan waktunya ntar? Begitu. Orang manusia kan begitu. Sekarang aja dalam hati, kapan waktunya ntar? Abis gue iles-iles lo, kan begitu. Ngomongin apa ini? Ya, jadi diberikan kesempatan, maka menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Memang diberikan kesempatan ya. Jadi seandainya nggak dikabulkan, oh nggak bisa, ya selesai urusan. Oh kenapa bisa begitu? Allah punya skenario sendiri yang merupakan hak prerogatifnya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Saya mohon maaf mungkin pembawaan saya ya seperti ini, enggak seperti pemateri yang lain yang penuh dengan intelektual yang tinggi, kejeniusan pola pikirnya dan juga begitu hebat wawasannya sehingga ceramahnya serius, sehingga membuat jamaah itu terkesan, terkesima sampai nunduk. Akhirnya enggak bergerak. Ya, mudah-mudahan walaupun santai ya namun tetap membawa hikmah dan manfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa irzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.